Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam perspektif Islam, memang penilaian terhadap seseorang tidak didasarkan pada fisiknya, tetapi pada tingkat ketakwaannya. Islam mengajarkan untuk melihat kebaikan dalam hati dan perbuatan seseorang, bukan sekadar penampilan luarnya. Namun terdapat pertanyaan yang muncul mengenai pandangan Islam terhadap orang yang memiliki tubuh gemuk. Apakah terdapat pandangan khusus menurut syariat tentang kegemukan? Bagaimana Islam memandang orang gemuk? Apa saja dampak kesehatan yang dapat timbul dari tubuh gemuk? Apakah ada penelitian atau kisah yang menggambarkan pengaruh obesitas pada kesehatan? Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menyajikan perspektif Islam tentang orang gemuk, dampak kesehatan yang terkait dengan kegemukan, penelitian terkait, dan studi kasus yang menggambarkan pengaruh obesitas pada tubuh dan kesehatan seseorang. Dalam perspektif Islam, tubuh seseorang tidak menjadi penilaian utama atas kebaikan atau keburukan seseorang. Namun, terdapat pandangan khusus mengenai orang gemuk dalam ajaran Islam. Dalam salah satu ceramahnya, Dr. STB Syamsuri Halim, seorang pimpinan Majelis Zikir Ibnu Halim dan dosen muamalat ST Aziyadah Klender menjelaskan bahwa tubuh yang gemuk tidak selamanya dianggap negatif dalam Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegemukan seseorang, seperti faktor keturunan atau faktor kesehatan. Namun, ada juga kegemukan yang disebabkan oleh perilaku yang tidak terpuji, seperti kebiasaan makan berlebihan dan bermalas-malasan. Perilaku ini dianggap tercela dalam Islam. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis yang menyebutkan bahwa pada masa yang akan datang, akan ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, dan tampak pada mereka kegemukan. Menurut penjelasan Al-Qurtubi, hadis ini bukanlah sebuah celaan terhadap semua orang gemuk secara mutlak. Hadis ini lebih merujuk pada mereka yang gemuk karena perilaku makan berlebihan, minum, bersikap santai, dan mengikuti hawa nafsu yang tidak terkontrol. Perilaku ini disesali dalam Islam karena dapat mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang haram. Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa tradisi banyak makan dan kegemukan adalah kebiasaan orang kafir. Beliau menjelaskan bahwa Allah mencela orang kafir karena kebiasaan mereka yang sering makan berlebihan. Ketika seseorang terlalu banyak makan dan minum, hal ini dapat membuatnya semakin rakus dan tamak, serta menjadi malas dan sering tidur. Siang harinya dihabiskan untuk makan dan minum, sedangkan malamnya hanya untuk tidur. Mula Al-Qori juga menjelaskan bahwa kebencian terhadap orang gemuk bisa dipahami jika kegemukan tersebut terjadi karena kelalaian dan kelebihan menikmati kenikmatan duniawi secara berlebihan. Dalam pandangan ini, kegemukan yang tidak sehat dan disebabkan oleh perilaku yang tidak terpuji dianggap sebagai hal yang tidak disukai. Dalam sebuah kisah, Umar bin Khattab bertemu dengan seseorang yang memiliki perut besar. Umar bin Khattab bertanya mengapa perutnya besar seperti itu, dan orang tersebut menjawab bahwa itu adalah karunia dari Allah. Umar bin Khattab kemudian menegaskan bahwa perut yang besar tersebut bukanlah berkah, tetapi merupakan azab dari Allah. Beliau memberikan peringatan kepada seluruh umat muslim untuk menghindari perut yang besar, karena hal itu dapat membuat mereka malas dalam menunaikan sholat, merusak organ tubuh, dan meningkatkan risiko penyakit. Umar bin Khattab menyampaikan pesan agar umat muslim makan dengan cukup, agar semangat dalam ibadah tetap terjaga, dan untuk menghindari sifat boros serta lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Orang gemuk bisa saja dibenci Allah, karena akan merepotkan banyak orang, tidak mandiri, selalu mengandalkan orang lain untuk bisa beraktivitas, sering mengeluh, dan mudah terserang penyakit. Badan yang terlalu gemuk tidak hanya berdampak pada penampilan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Orang yang memiliki badan terlalu gemuk rentan mengalami kelelahan lebih cepat, karena beban tubuh yang harus dibawa menjadi lebih berat. Tubuh mereka dipaksa bekerja lebih keras ketika sedang beraktivitas, dan hal ini dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan resistensi insulin, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Jika kondisi ini tidak dikendalikan, seseorang berisiko terkena diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya, termasuk penyakit jantung, gangguan ginjal, stroke, dan kebutaan. Tidak hanya itu, obesitas juga meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit kanker.
Kelebihan berat badan dapat menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh yang dapat merusak DNA sel dan menyebabkan perkembangan kanker. Beberapa jenis kanker yang lebih sering terjadi pada orang dengan kelebihan berat badan, termasuk kanker payudara, kanker usus besar, kanker kandung empedu, kanker pankreas, kanker ginjal, kanker prostat, dan kanker rahim. Tidak hanya dampak fisik, kelebihan berat badan juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental seseorang. Orang yang gemuk mungkin mengalami diskriminasi atau perundungan karena penampilan fisik mereka yang dapat menyebabkan depresi dan rendah diri. Selain itu, beban tubuh yang berlebih juga dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada persendian. Orang yang terlalu gemuk lebih rentan mengalami nyeri sendi atau pegal-pegal. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyumbatan arteri juga dapat terjadi pada orang dengan badan terlalu gemuk. Kondisi-kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung yang serius. Keith Martin, seorang pria Inggris, menjadi subjek dalam sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjuangannya dengan kegemukan yang ekstrim dan dinyatakan hampir mati. Dengan berat lebih dari 900 pound, sekitar 408 kg, Keith terikat di tempat tidur selama 11 tahun dan bahkan tidak dapat berpindah dari tempat tidurnya selama 2 tahun. Kondisinya membuatnya terlalu besar untuk berjalan, mencuci diri, atau bahkan pergi ke toilet. Keith sangat ingin mendapatkan kebebasan dan menjalani hidup normal kembali. Setelah terikat di tempat tidur selama 2 tahun, Keith memulai program diet dan fisioterapi yang intens selama 8 bulan. Meskipun berhasil kehilangan lebih dari 127 kg, Keith menghadapi kesulitan dalam berdiri. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Harvard Medical School terhadap tubuh 106 orang gemuk laki-laki dan perempuan menemukan bahwa orang yang kegemukan menyimpan lemak dalam tulang mereka yang dapat menyebabkan kerapuhan tulang dan mudah retak. Sumsum tulang adalah tempat di mana sel-sel berperan dalam pembentukan tulang baru, dan jika lemak mengambil alih sumsum tulang, maka kekuatan tulang akan berkurang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa obesitas sebenarnya dapat memicu risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jika kita lihat gambar ilustrasi ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bertubuh gemuk, tulangnya tidak ikut gemuk, yang berarti Allah sudah menetapkan berapa ukuran proporsional tubuh kita. Kisah Keith Martin ini menyoroti betapa kompleksnya masalah kegemukan dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Perjuangannya mencerminkan pentingnya menjaga berat badan yang sehat dan menghindari obesitas. Penelitian juga menegaskan bahwa kelebihan berat badan dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, termasuk kerapuhan tulang. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya obesitas dan adopsi gaya hidup yang sehat menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dalam perspektif Islam, postur tubuh Nabi Muhammad memiliki makna dan signifikansi tersendiri. Para ulama telah menggambarkan dengan detail tentang bagaimana Nabi Muhammad memiliki postur tubuh yang penuh kesempurnaan, kebaikan, dan keindahan yang menunjukkan penciptaan Allah yang sempurna. Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi atau terlalu pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih, namun juga tidak terlalu gelap kecoklatan. Pada akhir hayatnya, hanya terdapat sedikit uban, tidak lebih dari 20 helai rambut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa postur tubuh Nabi Muhammad adalah proporsional karena beliau senantiasa menerapkan pola hidup yang sehat. Salah satu aspek penting dalam pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah pola makan yang baik. Rasulullah mengajarkan untuk memakan makanan yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Beliau juga mencontohkan pola makan yang sehat seperti makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Rasulullah membagi isi lambung beliau menjadi 3 bagian, sepertiga untuk zat padat, sepertiga untuk zat cair, dan sepertiga lagi untuk udara. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah ini tetap relevan hingga saat ini, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Endang Rahayu Sedianingsih ketika mengisi materi pada Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Afiyah Kemenkes RI. Selain pola makan yang sehat, Rasulullah juga mengajarkan pentingnya berolahraga secara teratur. Beliau melakukan berbagai kegiatan fisik, seperti memanah dan menunggang kuda. Rasulullah juga mengatur waktu istirahat yang cukup, tidur setelah sholat Isya, dan bangun pada sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat malam atau Qiyamul Lail, dan sholat subuh. Kemudian dalam kajian Ustadz Dr. Zaidul Akbar, menyampaikan pentingnya kesederhanaan dalam pola makan yang diajarkan oleh Rasulullah.
Semakin sederhana pola makan kita, semakin sederhana pula penyakit yang didapat. Sedangkan semakin kompleks makanan yang dikonsumsi, semakin sulit tubuh mengolahnya. Rasulullah memakan sepertiga makanan terlebih dahulu jika diberikan, sedangkan sisanya akan dimakan beberapa jam setelahnya. Hal ini menjadikan makanan tidak membuat tubuh menjadi berat, namun tetap memberikan kekuatan untuk beraktivitas. Ustadz Zaidul juga menjelaskan beberapa adab yang diajarkan Rasulullah saat makan, seperti mengambil makanan terdekat, duduk saat makan, mengucapkan bismillah, tidak meniup makanan, dan tidak makan sambil bersandar. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, meneladani Rasulullah, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, diharapkan hidup kita dapat memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan seluruh alam. Agama Islam yang kita anut adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa hadis yang secara langsung atau tidak langsung menyinggung tentang orang gemuk. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis yang menyatakan bahwa Allah membenci orang gemuk. Namun beberapa ulama menyatakan bahwa hadis tersebut tidak memiliki dasar yang sahih dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid menjelaskan bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap hadis tersebut, jelas bahwa hadis tersebut bukan berasal dari Nabi dan tidak memiliki riwayat yang sahih dari para sahabat. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan rujukan yang valid dalam menentukan pandangan Islam terhadap orang gemuk. Namun, terdapat beberapa hadis lain yang secara zahir menunjukkan tercelanya orang yang gemuk. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa pada masa yang akan datang, akan ada kaum yang suka menggemukkan badan dan bersaksi sebelum diminta bersaksi. Pengertian hadis ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari para ulama. Seperti misalnya Syekh Al-Utsaimin, maksud dari hadis ini bukanlah mencela orang yang secara alami gemuk dari lahir, tetapi terkait dengan sikap makan dan minum yang berlebihan. Para ulama menjelaskan, seperti dalam keterangan Imam An-Nawawi, bahwa yang tercela adalah mereka yang terlalu memperhatikan sebab-sebab menjadi gemuk, seperti makanan, minuman, dan kehidupan yang mewah. Mereka yang terlalu fokus pada kegemukan tubuh mereka dan melupakan akhirat, serta meremehkan pentingnya kepatuhan kepada Allah. Sehingga, gemuknya menjadi simbol kurangnya iman dan takwa kepada Allah. Namun, mereka yang gemuk secara alami tanpa menyebabkan berpaling dari kepatuhan kepada Allah, tidak termasuk dalam kategori yang tercela. Dari penjelasan-penjelasan ini dapat disimpulkan, kegemukan yang disebabkan oleh perilaku makan berlebihan dan kelebihan menikmati kenikmatan duniawi, dianggap tercela dalam agama Islam. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh, menghindari perilaku yang berlebihan, dan mengutamakan ibadah kepada Allah. Dengan demikian, menjaga tubuh tetap sehat dan menghindari kegemukan, bukan hanya penting bagi kesehatan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan penghormatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah, serta mengikuti jejak Rasulullah yang tercinta. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.